Pada fungsi kuadrat memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana fungsi kuadrat ini akan menghasilkan grafik berbentuk parabola. Nah, bentuk grafik ini dipengaruhi oleh koefisien A yang akan menentukan arah bukaan parabola itu akan terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, dimana jika A lebih besar dari 0, grafik fungsi terbuka ke atas, dan jika A kurang dari 0, grafik fungsi terbuka ke bawah. Nah, nilai A juga mempengaruhi lebar bukaan parabola. Konstanta C dalam fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Titik potong grafik dengan sumbu y akan selalu berada pada koordinat 0, c. Pada fungsi kuadrat juga memiliki titik puncak atau vertex. Nah, vertex di sini merupakan titik terendah atau titik minimum jika parabola terbuka ke atas, dan titik tertinggi atau titik maksimum jika parabola terbuka ke bawah. Nah, di fungsi kuadrat juga memiliki sumbu simetris. Sumbu simetris sendiri merupakan garis vertikal yang selalu melalui titik puncak dan membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris atau sama besar. Untuk lebih memahami materi pada fungsi kuadrat, kita gunakan software GeoGebra untuk memvisualisasikan grafik parabola yang terbuka ke atas dan yang terbuka ke bawah. Nah, pada GeoGebra ini kita menggunakan mode graphing. Nah, kita akan inputkan yaitu koefisien A, koefisien B, ketiga koefisien C. Selanjutnya kita akan menginputkan fungsi umum atau bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Lalu klik enter. Nah, di situ kita sudah mendapatkan grafik parabola yang terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita buat koefisien B sama dengan 0 dan koefisien C sama dengan 0, sehingga tersisa fungsi ax kuadrat Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan slider koefisien A untuk melihat jenis-jenis keterbukaan grafik parabola. Jika dimana A lebih besar sama dengan 0, maka terbuka ke atas seperti pada grafik tersebut. Nah, dan jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah seperti pada grafik tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan slider koefisien C untuk memahami bahwa nilai C adalah nilai di mana grafik memotong sumbu Y, titik potongnya selalu pada 0, C, di mana jika nilai C positif maka grafik bergerak ke atas, dan jika nilai C negatif maka grafik bergerak ke bawah.
Selanjutnya, input X sama dengan B per 2A untuk mendapatkan sumbu simetris pada grafik parabola tersebut. Nah, sumbu simetris ini membagi grafik parabola tersebut secara vertikal dan membaginya dengan besar yang sama atau simetris. Selanjutnya kita lihat jika sumbu simetris akan tetap memotong pada tengah atau membagi dua grafik parabola tersebut sama besar. Selanjutnya, pilih bagian tools. Kita akan mencari titik puncak atau titik maksimum minimum dari grafik parabola tersebut menggunakan Extrude pada tools GeoGebra. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan slider koefisien B untuk memahami bahwa garis sumbu simetris akan selalu bergerak dan membelah parabola tepat di tengah melalui titik puncak maksimum atau minimum. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa dimanapun grafik tersebut, sumbu simetris dan titik puncaknya akan tepat di tengah parabola tersebut atau pada titik puncaknya. Agar kita lebih memahami materi yang sudah dipelajari, kita coba mengerjakan soal berikut ini. Seorang arsitek merancang sebuah jembatan lengkung mini yang sangat indah untuk jalur pejalan kaki dan sepeda di taman. Bentuk lengkungan jembatan ini dapat diwakili oleh sebuah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 6, di mana Y adalah ketinggian lengkungan jembatan dan X adalah jarak horizontal dari titik awal jembatan. Berapa banyak titik tempat jembatan lengkung tersebut menyentuh atau memotong permukaan tanah? Y sama dengan 0. Untuk penyelesaian pada soal tadi, kita menggunakan software MATLAB. Nah, di sini kita akan menginputkan persamaan pada soal tersebut dengan koefisien sama dengan kurung 1 min 4 6 pada command window, lalu klik enter. Maka MATLAB akan dapat membaca koefisien yang telah kita inputkan pada command window, di mana A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 6. Selanjutnya kita ketik akar underscore jembatan sama dengan roots. Kita menggunakan rumus roots pada MATLAB untuk menghitung koefisien, sehingga
kita akan mendapatkan solusi persamaan kuadrat dari koefisien yang sudah kita inputkan di awal. Lalu klik enter untuk mendapatkan hasil perhitungan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 2,0000 plus 1,4142 I 2,0000 min 1,4142 I. Nah, karena terdapat bilangan imajiner atau I di situ, sehingga hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa lengkungan jembatan menyentuh permukaan tanah sebanyak 0 kali atau tidak menyentuh permukaan tanah karena perhitungannya terdapat bilangan imajiner. Selanjutnya, untuk memudahkan kita menggambarkan visualisasi dari persamaan tersebut, kita menggunakan Excel untuk mencari titik koordinat pada persamaan tersebut. Inputkan AX pada sel A1 dan BY sama dengan X kuadrat min 4X plus 6 pada sel A2. Selanjutnya kita inputkan X sebagai jarak pada sel A3 dan Y adalah ketinggian pada sel B3. Nah, setelah itu kita akan mencari rentang titik koordinat yang akan kita gambarkan. Nah, kita mulai dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Selanjutnya pada Y, karena di sini nilai Y belum diketahui, kita akan mencari Y atau ketinggiannya menggunakan rumus X kuadrat min 4 plus 6. Nah, karena X sudah diketahui pada X jarak itu tadi, nah tinggal kita masukkan pada persamaan yang akan dicari untuk mencari Y. Karena X yang pertama yaitu nilainya 0 pada sel A4, maka kita tuliskan rumus sama dengan A4 kuadrat min 4 kali A4 plus 6. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita menghitung agar tidak menghitung satu persatu, kita tarik dari sel B4 tadi menuju sel B9. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Y dari X sama dengan 0 sama Y sama dengan 6, X sama dengan 1, Y sama dengan 3, X sama dengan 2, Y sama dengan 2, X sama dengan 3, Y sama dengan 3, X sama dengan 4, Y sama dengan 6, dan X sama dengan 5, Y sama dengan 11. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat ini, kita dapat memvisualisasikan pada GeoGebra. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat dari perhitungan Excel, kita input setiap titik koordinat pada GeoGebra. Titik 0,6, titik 1,3, titik 2,2, titik 3,3,
titik 4,6 dan titik 5,11. Nah, dapat kita lihat pada koordinat kartesius tersebut titik A 0,6, titik 1,3, titik 2,2, titik 3,3, titik 4,6 dan titik 5,11. Nah, untuk agar kita dapat menghubungkan setiap titik pada titik-titik koordinat ini, kita input fungsi kuadrat pada soal yang kita hitung, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat min 4x plus 6. Nah, sehingga kita dapatkan grafik parabola yang menghadap ke atas. Selanjutnya kita pilih tools dan pilih ekstrimum untuk mendapatkan titik puncak atau titik maksimum atau minimum pada grafik parabola tersebut, sehingga kita dapatkan titik puncak pada titik G. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafik parabola ini tidak menyentuh garis horizontal atau sumbu X, sehingga tidak ada satu titik pun yang tepat melewati garis horizontal atau sumbu X. Jadi dapat diketahui bahwa lengkungan jembatan menyentuh permukaan tanah sebanyak 0 kali atau tidak pernah menyentuh permukaan tanah. Halo guys, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan penggunaan GeoGebra untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c yang melalui titik P1 1,0, P2 2,-3 dan P3 0,5. Solusi yang benar adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Untuk pertama-tama kita buka GeoGebra. Kalau tampilannya seperti ini, kita klik 3D kalkulator, lalu klik graphing. Setelah masuk pada tampilan graphing, lalu pada menu input ketik P1 sama dengan 1,0 dan enter. Setelah di enter, lalu input atau ketik P2 sama dengan 2,-3 untuk menentukan P2 atau letaknya di sini. Lalu enter lagi, lalu ketik P3 sama dengan 0,5 untuk menentukan titik P3 di sini. Kalau digambar di sini. Setelah semua titik dimasukkan pada menu input,
nanti hasilnya akan seperti ini, titiknya berada di tempatnya masing-masing. Lalu ketik fx sama dengan fit poly buka kurung P1 P2 P3, 2, nanti akan memperoleh hasil x kuadrat min 6x plus 5 gitu. Ketika hasilnya memperoleh seperti ini, membuktikan secara visual bahwa tiga titik menentukan satu parabola gitu. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasi menggunakan MATLAB dengan tujuan untuk memverifikasi hasil GeoGebra dengan presisi numerik menggunakan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langsung saja. Langkah pertama, masukkan A sama dengan buka kurung 111.421.001. Nah, untuk memisah kita menggunakan titik koma, jangan menggunakan koma saja, nanti tidak bisa terdeteksi hasilnya. Langkah kedua, ketik B sama dengan 0, enter. Setelah itu untuk menghitung koefisiennya, setelah itu lalu kita ketik koefisien sama dengan A backslash B. Nah, kenapa backslash? Karena backslash merupakan cara paling efisien untuk mencari solusi X. Perintah ini setara dengan menghitung A inverse dikali B. Lalu enter, dan akan memperoleh hasil koefisien 1 min 6 5. Artinya MATLAB menunjukkan vektor solusi 1 min 6 5 yang berarti A sama dengan 1, B min 6, dan C sama dengan 5. Dan hasil numerik ini sama persis dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 yang kita dapatkan dari GeoGebra. Kesamaan ini membuktikan bahwa konstruksi fungsi kuadrat yang akurat dan terverifikasi. Sekian penyampaian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subbab ketiga pada fungsi kuadrat yaitu menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Pada subbab ini terdapat eksplorasi 6.9, yaitu suatu kajian dilakukan untuk mengetahui penghematan bahan bakar kilometer per liter terhadap kelajuan mobil kilometer per jam. Px adalah penghematan bahan bakar dan X adalah kelajuan mobil. Pada eksplorasi 6.9 terdapat tabel 6.2 yaitu tabel penghematan bahan bakar terhadap kelajuan mobil. Pada tabel ini terdapat Px yaitu 9,5, 10,8, 11,7, 12,3, 12,2, 12,8, 12,7, 12,8, 12,9, 12,2, 11,6, 10,8. Dan X yaitu 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112. Untuk pertanyaannya yaitu buat grafik Px terhadap X dengan bentuk parabola, mungkin saja ada titik-titik yang tidak melalui grafik. Yang kedua yaitu setelah mendapatkan bentuk grafiknya, tentukan fungsi kuadratnya. Dan yang ketiga yaitu berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum. Untuk penyelesaian matematis pada eksplorasi 6.9 yaitu pada buku guru matematika kelas 10 terdapat Px sama dengan min 0,0133 X kuadrat ditambah 0,1938 X plus tambah 5,8. Kelajuan yang memberikan penghematan bahan bakar maksimum adalah 72,8 km per jam. Untuk gambar grafiknya tertera pada gambar. Eksplorasi 6.9 tadi untuk soal nomor 1 yaitu buat grafik Px terhadap X dengan bentuk parabola. Hal ini dapat dikerjakan menggunakan komputasi GeoGebra. Caranya yaitu pertama kita masukkan data ke dalam kolom input GeoGebra. Setelah membuat titik-titik, untuk menampilkan titik-titik pada lingkaran dapat diklik sehingga memunculkan titik-titik. Selanjutnya yaitu untuk membuat grafik parabola terhadap titik-titik menggunakan fitploy. Caranya yaitu ketik Px sama dengan fitploy PTS, 2 di kolom input.
Setelah masukkan di kolom input, selanjutnya klik Enter. Sehingga GeoGebra menghasilkan grafik Px terhadap X dengan bentuk parabola. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu, mungkin saja ada titik-titik yang tidak melalui grafik. Dilihat dari hasil GeoGebra yaitu terdapat satu titik yang tidak melewati garis parabola yaitu titik X40 dan PX 12,7. Selanjutnya titik X56 dan titik PX 12,2. Selanjutnya titik 88X dan titik PX-nya 12,9. Titik-titik tersebut hampir mendekati garis parabola. Dan dari grafik tersebut diketahui telah memasukkan titik-titik PX dan X dan membuat grafik parabola dengan menggunakan fit poly, didapat yaitu fungsi kuadrat Px sama dengan negatif 0,0013459197,053 X kuadrat ditambah 0,1941901848152 X ditambah 5,9534157842225. Dari hasil tersebut kita bulatkan menjadi fungsi kuadrat Px sama dengan negatif 0,00133 X kuadrat ditambah 0,1938 X ditambah 5,8. Selanjutnya untuk menyelesaikan soal nomor 3 pada eksplorasi lantai 9, di mana berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum. Hal ini dapat dikerjakan dengan komputasi matematika menggunakan MATLAB. Caranya pertama-tama kita masukkan nilai X dan Px. Setelah kita masukkan data X dan Px, selanjutnya kita melakukan regresi kuadrat dengan cara masukkan perintah P sama dengan polyfit buka kurung, variabel tadi dimasukkan kembali X, Px, 2. Enter. Setelah didapat nilai polyfit, selanjutnya yaitu hitung titik maksimum parabola dengan cara masukkan perintah di MATLAB yaitu X optimum sama dengan min P kali 2 dibagi 2 dikali P kali min 1 kali 1.
Setelah melakukan perintah untuk mencari titik maksimum parabola, selanjutnya tekan enter. Sehingga didapat nilai X optimum yaitu 72.8139 atau jika dibulatkan menjadi 72,8 km. Jadi kelajuan yang memberikan penghematan bahan bakar maksimum adalah 72,8 km per jam. Selanjutnya setelah eksplorasi 6.9 yaitu eksplorasi 6.10, di mana seorang petani ingin membuat pagar pembatas tanaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Panjang kawat adalah 24 meter. Berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani? Dua contoh gambar di atas menunjukkan salah satu kegunaan fungsi kuadrat yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum. Hasil pengerjaan matematisnya yaitu panjang kawat memenuhi 4x plus 3y sama dengan 84. Luas adalah 2xy, di mana persamaan kawatnya itu 4x plus 3y sama dengan 24, 4 per 3x tambah y sama dengan 8, y sama dengan 8 min 4 per 3x. Luas sama dengan 2xy sama dengan 2x kali 8 min 4 per 3x sama dengan 16x min 8 per 3x kuadrat. Sumbu simetri sama dengan min 16 per 3 dilalui titik puncak sama dengan 3. Luas maksimum sama dengan 16 kali 3 dikurangi 8 per 3 kali 3 kuadrat sama dengan 48 min 24 sama dengan 24. Untuk menyelesaikan eksplorasi 6.10 menggunakan komputasi Excel. Komputasi Excel nanti digunakan untuk mencari sumbu simetri dan luas maksimum. Caranya yaitu yang pertama kita dapat membuat judul kolom X, Y, luas A sama dengan 2xy. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilai-nilai X secara bertahap mulai dari 0, 0,5, 0, blok sel A2 dan A3. Selanjutnya kita tarik ke bawah sampai mendapat nilai 6. Selanjutnya pada kolom B kita memasukkan rumus bakar yang terdiri dari soal yaitu 4x plus 3y sama dengan 24, sehingga y sama dengan 24 min 4x per 3. Kita masukkan ke kolom B, sel B2 sama dengan kurung 24 min 4 kali A2 bagi 3. Lalu tarik rumus ke bawah sampai baris akhir data. Selanjutnya pada kolom C yaitu kita menghitung luas A sama dengan 2xy. Di sel C2 kita dapat mengetik rumus sama dengan 2 kali A2 dikali B2, tekan enter. Kemudian tarik sampai ke bawah seluruh data. Setelah memperoleh data X, Y, dan luas, yaitu kita dapat mencari luas maksimum dengan fungsi Excel. Kita pilih satu kolom kosong, masukkan rumus sama dengan maksimum dua kurung C, C. Enter. Excel menampilkan luas terbesar dari semua perhitungan. Setelah itu kita mencari baris yang memuat nilai maksimum. Di E3, di sel E3 kita masukkan rumus sama dengan mat E2 CC kurung enter. Di E4 kita masukkan rumus sama dengan indeks E3 kita kurang enter. Di E5 sama dengan indeks
BB E3 dari data di Excel ini diketahui yaitu luas maksimumnya 24 dan sumbu simetrinya yaitu 3. Hal ini sesuai dengan hasil pengerjaan matematis. Soal selanjutnya yaitu harga satu buku H adalah 900, negatif 0,25 X dengan X adalah banyak buku yang diproduksi. Jika pendapatan adalah dari penjualan adalah R sama dengan HX, tentukan banyak buku yang diproduksi agar diperoleh pendapatan optimal atau maksimal. Pada soal ini, diketahui hasil pengerjaan matematisnya yaitu banyak buku yang dijual agar diperoleh pendapatan optimal atau maksimal adalah 1.800 buku. Untuk soal ayo mencoba tadi dapat kita simulasikan dengan menggunakan GeoGebra. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita dapat membuka GeoGebra dan memilih tampilan grafiknya yaitu pada tampilan grafik kalkulator. Selanjutnya yaitu kita menuliskan fungsi pendapatan ke dalam GeoGebra. Fungsi pendapatannya yaitu Rx sama dengan 900 dikali X dikurangi 0,25 dikali X kuadrat. Setelah memasukkan fungsinya yaitu kita dapat menekan enter sehingga diketahui grafik parabolanya yaitu nih. Dari bersama ini diketahui yaitu nilai maksimumnya yaitu 1.800 atau 810.000. Jumlah pendapatan optimal atau maksimalnya buku terjual yaitu 1.800 dan harganya yaitu 810.000.